Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi unzilal qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa rasulul kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil kiram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamasatum bihima lan tadilu abada, kitaballah wa sunnatur rasul. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keterbatasan waktu mohon maaf karena Rika adiknya almarhum itu dari mulai wafatnya almarhum minta malam pertama saya tidak bisa, malam tadi saya di Klompek BRI, malam ketiga masuk tidak bisa Pak Ustaz katanya. Dan enak juga karena memang tidak ada waktu-waktu itu kan, jadi saya bilang pakailah. Jadi ada tablik musibah depan lapangan basket sini nih, anak Pak almarhum Amerika, amin. Jadi habis ini kelak saya takziah situ. Insyaallah kita tidak lama lah, sebelum sahur kelak saya selesai. Pertama kita bersyukur malam ini malam ke-17 Ramadan. Kalau kurva dia seperti ini nih, puncaknya 15, tinggal menurun aja lagi. Tinggal menurun nilainya galak jatuh nih, liut, licin dan sebagainya. Nah akhirnya pasukannya tidak banyak lagi. Tapi alhamdulillah hujan deras tadi kita masih datang sebanyak ini. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada tantangan dari Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau masih ragu-ragu dengan Al-Qur'an yang Allah kasih itu, tidak apa-apa, buat Quran tandingan caranya. Kita kan ragu-ragu dengan itu. Ajak jin, setan, belis. Kalau kita termasuk orang yang benar, sampai sekarang ini sudah 1445 Hijriah, 14,5 abad, belum ada yang mampu membuat Al-Quran atau menulis seindah Al-Quran. Tidak ada. Maka itulah Allah awali dengan zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab ini, Al-Quran namanya. Tidak usah lagi ragu-ragu, petunjuk orang yang bertakwa. Macam mana Pak Ustaz nak jadikan petunjuk cuman pacak membaca baik artinya tidak tahu? Kan ada Adi Hidayat, kan ada Quraisy, kan ada Abdul Somad, ada Das'at Latif yang mampu mentransfer makna Al-Quran. Apalagi Adi Hidayat, ceramahnya serius tapi kita tidak bosan dengarnya tuh. Penjelasannya mudah masuk akal. Sama juga dengan Quraisy Shihab. Jam 3 malam diputar, jam 3 malam orang tonton tentang tafsir Al-Misbahnya Quraisy Shihab itu dulu. Jadi memang enak, boleh jadi katanya kan. Kita nontonnya enak karena bahasanya bahasa keseharian.
Nah, tentang sejarah Al-Quran diturunkan, namanya baik sejarah. Ada yang ngomong tanggal 29 Ramadan, ada yang ngomong tidak 7 Ramadan sebenarnya. Ada yang ngomong basing baik kami tanggal 17. Nah, kita ini ngambil yang tanggal 17. Yang mana yang benar? Yang benar Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Itu yang benar. Perkara tanggalnya 7, 17, tanggal 9, yang penting bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini bulan yang luar biasa. Itu. Untuk apa Al-Quran ini? Garansi Nabi, taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Ma'in tamaksatum bihi malan tadilu abada, kitab Allah wa sunnatur rasul. Selagi berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan tersesat dunia dan akhirat. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Oh, macam-macam Al-Quran ini. Untuk ilmu hitam baca Al-Quran itu. Ada anak pesantren titik-titik di Bengkulu ini, Pak, diajari baca kulhu sungsang. Dia berjalan di Sungai Bengkulu itu tidak lewat jembatan, Pak. Tak lewat air. Dia jalan sini, ini biasa baik. Nah, kita kan berjalan ini kalau jatuhnya berjalan sini. So, tapi mati muda dia. Anak pesantren diajari ilmu yang model itu. Gurunya nunggu di sebelah rawak mur tu. Berjalannya di atas air tu. Dari Al-Quran. Tapi salah manfaat. Macam mana Rasul pacak keluar dari kepungan kafir Quraisy yang rumahnya tidak sampai selebar mihrab kita itu. Yasin ayat 9. Modalnya waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghsayna fa hum la yubsirun. Belakang tutup, depan tutup. Nabi lewat tidak nampak. Ngapa kita ngamalkannya tidak baca Pak Ustaz? Kita tidak sekuat Nabi. Kalau kita baca ngilang model habis toko Masuria tu. Itu masalahnya. Kita banyak salah manfaat. Saya kan sekarang lagi getol-getol di TikTok itu. Asal ada ilmu-ilmu Al-Quran untuk yang masalah pelet, wah coba tengok komentarnya, kobel tu minta ijazahnya. Mana ada yang model itu baca ini 7 kali dan sebagainya. Dia akan terbayang-bayang terus. Terbayang-bayang dia. Cuman kita tidak tahu siapa. Tidak segampang itu untuk hal demikian. Nah, Al-Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa, supaya kita makitan. Nah, malam ini tidak usah panjang-panjang kajian kita. Ada 4 janji Allah untuk kita di Al-Quran ini. Serius Pak Ustaz? Lah, selesai azan itu kita selalu baca doa, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mungkin dusta akan janjinya. Yang bahaya ini janji politik. Aku tahu betul itu tuh. Tapi yang aku dulu realisasikan galau yang pacar itu. Baik janji politik. Tapi kalau janji Allah anda Pak. Ini materi kita malam ini. Sehingga kita ringan-ringan saja. Nah, kaji yang luas-luas itu dah usahlah. Kita yang ringan-ringan aja. Sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi dengan catatan pertama, beguyurlah belajar baca Al-Quran. Yang belum baca, yang lah baca, usahakan minimal tiap malam baca surat Al-Mulk baik sebelum tidur. Dibiasakan Pak. Syukur-syukur alif lam mim sajadah dengan Al-Mulk. Kalau tidak sempat alif lam mim sajadah, Al-Mulk baik. Ngapo? Itu pengaman kita dikubur kelak. Balik nanti coba di browsing hadis-hadis terkait dengan surat Al-Mulk tentang azab kubur. Muncul hadisnya banyak niat.
Surat Al-Mulk inilah yang akan mengamankan kita dikuburkan. Tiap malam kita baca, bukan menafikan yang lain itu. Boleh, karena surat Al-Mulk itu kan singkat, cuma 30 ayat. Tidak beratnya kita bacanya. Tidak apal Pak Ustaz baca Al-Qurannya. Alang keneman megang Al-Quran sedebek tu Pak Ustaz di fotokopi. Cak mana kalau tertindih fotokopinya itu Pak Ustaz? Tidak apa-apa, itu bukan Al-Quran, fotokopian. Boleh membaca di HP Pak Ustaz, boleh membaca Al-Quran, bukan baca WhatsApp gitu. Nah, tinggal apa lagi? Nah ini sambil kita melancarkan. Aku hafal Pak Ustaz, lebih gampang lagi. Setiap sebelum tidur baca surat Al-Mulk gitu. Bukan berarti tidak boleh membaca yang lainnya. Di bulan Ramadan ini sahut menyahut masjid tadarus Al-Quran. Ada yang selesai tarawih itu tidak dulu langsung balik, seperti jauh masjid kita kan ada beberapa orang yang tinggal. Perkara hatam atau tidak itulah urusannya kelak. Yang penting kita tadarusan dulu. Tidak pacak di masjid, di rumah. Apa janji Allah ini? Yang pertama Ibrahim ayat 7. La in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah nikmat. Nikmat tuh bukan cuma duit, bukan cuma buah sawit. Nikmat tuh segala ada yang pada kita. Bersahur makan super mie campur sawi, bedegek-degek kenyang. Oh, nikmat lah itu tuh. Tapi tak usah diposting, ya Allah sahur sama mie. Tak usah, nikmati baik. Itu nikmat bagi orang cacam. Alang pulau kesederhana, bukan sederhana, selera kita itu. Nah, umur masih 89, krap krup ngunyah, emping melinjo tuh. Ida asam urat, asam ida urat baik yang ada katakan. Itu kan nikmat itu tuh. Umur ditanya berapa kini? 89. Serius apa? Ngapa cak 60-an? Karena dia sehat terus. Nikmat itu tuh. Anak dengar kata cucu soleh-soleha, luar biasa tuh. Jangan kita bersyukur tuh nengok kemarin, tapi bersyukur tuh nengok 50 tahun sebelum ini, 30 tahun sebelum ini. Kita nih kadang-kadang kalau mikir kini, ya Allah, saya Pak pernah perihnya sakit 3 beranak. Saking tidak ada berduitnya, saya ngajar ngaji di rumah orang. Yang manggil bidan tuh tempat aku ngajar ngaji itu. Dipanggil bidan tuh ke rumah, itulah yang pacak cepat dipanggilkan. Selesai berobat tuh ditanya dengan bidan tuh, sakit apa nyotiku beranaknya. Kendak aku tuh bidan tuh jangan jujur nion, tapi bidan itu jujur. Apa kece? Kurang gizi gitu. Ya Allah, demi Allah Pak, waktu itu woi, maksud aku kan kecek demam biasa lah musimnya. Nyai ngecek kurang gizi depan orang banyak, kita kepala rumah tangga. Allahu Akbar. Jadi dia terbayang kita bisa seperti ini. Itulah kondisi. Apalagi zaman Pak Bu sekolah dari Tayis ke sini seminggu maku pacak nyampai. Sekarang ini sejam pacak 4 kali bolak-balik ke Tayis. Sehari itu. Ini kan luar biasa loncatannya. Kapan aku ngobrol dengan Pak Sopian Asikin, Sopian yang samping rumah rupo saya nama pejabat provinsi dulu. Siapanya nama? Sopian yang jelas Sopian. Sopian Arba'in. Ya, Pak Sopian Arba'in. Kataku lala mau pensiun, lala munyan kan cerita-cerita lah sekalian.
Dulu ada Pak Suprapto nyuruh milih lah Pak Pian rumah di Padang Harapan. Sapo nak tinggal tu tempat jin buang anak katanya kan. Kini apa kata sama dengan aku tu Pak, dikasih orang Bumi Ayu ujung tu aku tidak ndak dulu. Tempat orang buang mayat. Jam 9 ketemu orang mati terbunuh di situ. Dulu, kini ada mall di ujung tu. Mall Kan namanya. Ya Allah. Jadi bersyukur tu bukan seminggu 2 minggu, tapi kita tarik 30, 20, 10 tahun yang telah lalu. Luar biasa gitu. Nah ini bersyukur. Nah dengan bersyukur seperti ini akan melapangkan jiwa kita. Ini janji Allah itu. Kalau kita ndak segalanya, kita juga tidak tercover Pak. Yang kedua janji Allah dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum. Al-Baqarah 152. Ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Yang kita galak ingat kepada Allah ni, kebilo sakit, amalah sakit gigi, itu tahlil terus tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngapun? La ilaha illallah. Lagi sesak nafas, barunya takbir. Allahu Akbar. Masih tahu kan? Sesak nafas. Allah. Jangan kita lah tua baru nak ingat Allah. Apa yang dapat? Boleh juga sih. Sebab Allah itu janji, ingat padaku, aku ingat kepada kalian. Bukan berarti kalau kita tidak ingat kepada Allah tu tidak. Apa maksudnya? Jangan perhitungan kepada Allah ini untuk urusan ibadah. Itu. Ada orang bertanya dengan saya, Pak Ustaz, macam mana tentang video ini, tentang masalah qabliyah Jumat itu nah. Saya bilang praktek di kita ni beda-beda. Janganlah peributkan masalah yang sunat lah. Ada video mengatakan tidak ada qabliyah Jumat itu untuk yang azan sekali. Kalau azannya sekali, tidak pacak qabliyah Jumat. Ngapo? Dengar khutbah tu hukumnya wajib, kecuali kita baru sampai orang naik mimbar, kita tetap harus tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sudah duduk, khatib naik mimbar, orang azan, tidak usah qabliyah lagi karena azan sekali. Tapi kalau azan 2 kali, boleh kita qabliyah Jumat. Itu dasarnya Pak Ustaz, ada hadisnya. Antara azan dan iqamah itu ada sholat sunat. Terserah sholat sunat apa kita buat. Urusan-urusan yang sunnah-sunnah tidak usah kita perdebatkan. Nah cuman kita jangan perhitungan untuk melaksanakannya. Kayak kita tarawih ini masuk 11 rakaat dengan witir, tidak cukup galak. Nabi itu tarawih 1 rakaat 4 juz setengah. 4 juz kali 8 itu 34. 16 32. 32 itu baru 4 juz, yang setengah-setengahnya itu 4 itu tuh. 8 kali setengah 4. Jadi 36 juz. Mana ada Al-Qur'an 36 juz? Artinya khatam Al-Qur'an itu tambah 6 juz lagi. Ada sahabat ngomong, berapa lama 1 rakaat itu? Ketika dia batal wudu, ngambil wudu, bisa diamankan, Bu? Ketika rakaat pertama batal wudu, ngambil wudu ke belakang makam baki itu. Makam baki itu kira-kira dari sini ke rumah Polda lah, Kapolda lah. Balik lagi ke sini nih, berjalan, itu masih rakaat pertama. Jangan kita la usolli sunatan witri gitu. Nah, itu kira-kira 1 rakaat. Nah kini nih 11 rakaat dengan format yang sangat pendek kita buat itu.
Tidak juga galak. Itu perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan rezeki, tak usah, Allah sudah atur tentang hal demikian itu. Nah, tinggal kita mengingat Allah dengan memperbanyak amal ibadah. Karena itulah Al-Quran diturunkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ada galo isi Al-Quran tu ada hukum halal haram, wajib sunnah, mubah makruh. Yang perlu diperhatikan tu wajib haram, yang sunnah, yang makruh, yang mubah. Ini kan tidak bahaya ni. Makruh tu apa tidak bahaya Pak Ustaz? Lah makruh itu kan kalau dikerjakan kurang baik, ditinggalkan baik. Bukan kurang baik itu tidak boleh. Kayak makan jengkol tu kan makruh, tapi nambah gitu lah, laju gitu. Ini makruh. Ini kemudian ada tentang sejarah, cerita Fir'aun, cerita Korun, cerita Ashabul Kahfi. Ada muamalah, hubungan sesama manusia, jual beli, hutang piutang, gadai. Ada akidah tentang macam mana meluruskan iman kepada Allah. Ada ibadah, macam mana kita solat, petunjuknya di Rasul. Macam mana kita puasa, petunjuknya ada. Macam mana haji, petunjuknya ada. Lengkap di Al-Quran. Itu cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Kita ni karena kurang mengingat Allah, sibuk mengingat lebaran, maka jiwa kita tidak tenang. Lumnya ada sebagai bahan kue itu. Hari ke-17 entahlah menunggu bapak ni dak mikirnya. Kita gigi habis atas bawah masih mikir juada keras. Untuk apa? Tidak berkue apa lebaran tidak jadi. Jadi maluan Pak Ustaz. Ke siapa kita malu? Kalau kita tidak punya kue, kan tinggal satu Syawal tu bertandang ke rumah tetangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf lahir batin, Ci. Ayo, duduk. Dia buka toples makan kue. Ai kenyang, kata kita. Hanya boleh bawa balik ni, boleh. Tinggal masukkan kantong asoy baik. Kelak kita isi toples kita. Yang punya rumah geleng. Lah kan ngecek boleh. Maluan Pak Ustaz, tanda beriman malu tu nak apa gitu. Itu maksud saya, jangan kita sibuk mikirkan itu. Yang kita pikirkan Allah. Banyak nian bukti-bukti orang yang ingat Allah tu secara serius itu luar biasa Pak. Yang cerita di Jerman itu, dokter spesialis kanker memponis ibu ni mati 14 hari lagi. Lah diponis karena memang dia ahlinya. Ibu sabar ya, umur ibu 14 hari lagi. Siapa yang siap dikecek itu? Sok lah ibu tu. Jadi ngomong dengan suaminya. Karena umur 14 hari lagi dia ngomong ngajak suaminya umrohnya Islam. Yang sakit kanker tu. Ngurus paspor lah 3 hari, tinggal 11 hari lagi berangkat ke Madinah, ke Mekah. Dia ada gawenya di Mekah tu, nangis depan Kaabah tu. Adalah cleaning service yang Tino di situ kan ada Tino adalah nanyo ibu tu nangis, ditanyonyo gimana kamu program Indo, bahasanya kan seperti itu. Ya bahasa Jermannya seperti itu. Dia omongnya, aku ni diponis tinggal 5 hari lagi mati. Ketawa dia kan. Siapa yang ngecek? Dokter ahli kanker. Manusia dak dokter tu? Manusia. Nak ngapa percaya dengan manusia? Ibu di depan rumah Allah. Terkejut ibu ni. Cleaning service ini. Jadi, lah ini kan rumah
rumah Allah, mintalah Allah minum air Zam-Zam. Tiap minum, ya Allah, sembuhkan aku dengan air ini. Semangat ibu tu yang puluh. Kalau dah, dia bangkit minum itu, tawab minta kesembuhan. Hari ke-14, hari ke-13 sampai di Jerman. Hari ke-14 pergi ke itu. Lah disiapkan kamar mayat itu. Dokter tersebut ngecek. Terus dia ngomong, ibu berobat kemana? Enggak. Ibu kemana ngilang? Saya umroh, katanya. Disalaminya. Kenapa? Hilang sel kanker ibu. Selamat bu ya. Apa obatnya? Enggak tahu. Saya cuma minum air Zam-Zam. Bu, bukanya laci. Ini Al-Quran. Saya sudah lama belajar Al-Quran. Saya ingin cari satu bukti saja buat saya yakin dengan ini nih. Nah, ini sudah bukti ilmu saya di bidang kanker. Saya menangani ibu, umur ibu 14 hari, kok hari ini bisa hilang. Ini mujizat Allah. Bimbing saya masuk Islam. Ini kisah nyata, Pak. Nah itu. Pas guru nih, ingat kepada Allah. Allah akan bantu kita. Jangan waktu terdesak sama baik ponakan kita, Pak. Kuliah di tempat kita jadikan anu tanah. Idak ni bertandang-tandang lagi ke rumah kita. Idak pula kita nak minta tenaganya, idak berayak baik. Idak apas lagi ada butuh. Anu ni mang datang rumah ni. Ngapo kita perlu ya pacak ni an mamang debak ni kan. Kita desak ni an mai dak tu ke mana minta bak lah ninggal. Kita bantu juga yang model itu tu. Nah, kata kita 5 tahun lagi kau siko yo. Maaf ni an bang sibuk ni dia. Kata kita. Ai Allah. Nama dia apa kan? Anak punya anak kakak atau anak adik, tetap kita model itulah. Itu manusia apalagi Allah. Nak sejahat apapun kita dengan Allah, kalau kita bermohon nanti ada poin berikutnya. Itu yang ketiga, janji Allah di dalam Al-Quran itu, uji buat dakwah tadda'i ibadah. Itu berdoa apa? Ud'uni astajib lakum. Al-Ghafir 60. Minta kepadaku, aku kabulkan. Leneman minta nih Pak Ustaz, tidak ada indikasi. Kata siapa? Minta tu jangan ragu-ragu, minta niat. Kita ni minta, kita jawab. Kita yang minta, kita yang jawab. Ya Allah, kasih kesempatan aku umroh sekali aja ya Allah, kata kita. Sudah itu kita nanya, dari mana duitnya dah? Jangan dijawab dewe. Minta aja. Itu urusan Allah, Pak. Itu bukan urusan kita. Kita berdoa, disuruh Allah berdoa. Ya Allah, neman bermotor ini, hujan-kehujanan, panas kepanasan. Kasih mobil sekelas Agia atau Ayla yang second jadilah ya Allah, kata kita. Yakinlah pasti Allah kasih. Hari hujan kita nak keluar, telepon Grab. Yang datang Xenia, lebih dari Agia itu. Lah mobil lah itu tuh, tidak perlu kita merawatnya, tidak perlu buat garasinya. Allah kabulkan, cuman caranya lain. Ini apa doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah itu akan Allah tabung jadi pahala karena buah sabar. Boleh jadi kita berdoa, Allah gantikan doa kita dengan yang lain. Kita minta mobil, Allah kasih motor. Kita tidak tahu, Pak, tentang apa yang kita minta tuh Allah yang lebih paham. Itu. Ada kisah di Jeddah, banyak kisah nyata nih, Pak. Lanang ini kayo, bapaknya kayo, anaknya juga kayo, ganteng. Jarang orang-orang Jeddah tuh yang buruk tuh. Kota metropolis. Tapi belum dikasih Allah jodoh. Akhirnya ketemu dengan perempuan cantik. Nah, ditunangkan. Dalam pertulangan ini Tino ini tidak indah lagi. Idaknya indah. Wes stres lanang tuh. Apa yang kurang? Tidak ada. Tapi aku tidak mood lagi. Dimud-mudkan lah. Kan. Idaknya indah lagi. Ya Allah. Jadi lanang ini stres bapaknya. Ya sudahlah, kata bapaknya. Banyak Tino lainnya. Tapi tidak cak itu. Kata aku tidak yang itu.
Ya sudahlah, akhirnya Tino tuh nikah dengan lanang lain, tambah stres dia. Apa yang terjadi? Sebulan nikah dengan lanang itu, baru ketahuan bahwa Tino tuh kanker stadium 4. Tak sampai sebulan meninggal. Baru lanang ini sujud syukur, untung tak jadi nikah. Itu yang kita tidak tahu tentang doa kita ini. La tahajud, la bermohon dan sebagainya. Jadi kalaupun banyak kelok-keloknya, itu urusan Allah dan sebagainya. Tugas kita berdoa. Saya kadang-kadang galak balik ke dusun itu, bercerita dengan tua-tua dusun itu. Nah itu galaknya cerita-cerita nostalgia kan. Kalau nikah dengan itu dulu lah duda wak ni. Ngapo? Itu tunangan wak dulu tuh. Nyo lari ke lanang lain, ya masa wak lanang ditinggalkan wak Tino. Ya tidak jodoh. Tapi alhamdulillah katanya kan, nikah dengan Tino lain, wak kamu masih hidup, yang itulah meninggal katanya. Ditinggalkan tunangan waktu itu, woi malu rasanya. Awak lanang kan. Tapi itu cara Allah memisahkan agar supaya tidak ditinggal mati istri. Walaupun lama-lama kelak kan bakal nanti juga gitu. Tugas kita ini berdoa. Allah senang dengan doa-doa kita. Yang keempat, janji Allah tuh Al-Anfal ayat 33. Selagi kamu memohon ampun, aku tidak akan mengazab. Aku tidak akan memberi azab. Aku tidak akan zalim. Aku tidak akan memberi apa-apa kecuali ketika kamu masih memohon ampun. Maka itu kalau sudah sholat itu minimal astagfirullahnya itu 3 kali jadilah. Aman Nabi sampai ratusan kali. Tak boleh kita sudah sholat assalamualaikum kanan assalamualaikum kiri nyungus langsung begitu. Tak boleh sombong tidak berdoa tu. Dan istighfar. Maka saya subuh tu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku. Dalam hadisnya tu diminta 100 kali. Alang keneman kita urung kita ceramah kalau 100 kali. Maka 10. Kalau 10 kali kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Memuji Allah. Atas itu sebelumnya kita istighfar memohon ampun. Akan Allah angkat 10 kebaikan, hapus 10 kesalahan, dan Allah jamin atas kita keselamatan dengan yang seperti itu. Nah tinggal kita yang tidak berdosa ni tidak ada. Kullu bani Adam khotoun. Seluruh anak keturunan Adam itu berdosa. Wa khair khotoun tawa. Sebaik-baik orang berdosa itu bertobat akan dosa-dosanya. Tobat itu bukan hanya solatnya, tapi mau merubah. Ramadan ini kan memaksa kita bertobat dari segala itu. Nafsu tertahan, pikiran kita terkontrol, hati kita jadi teringat. Hanya saja makin dekat Ramadan, kondisi kita makin mudah, makin rentan emosi. Ngapo? Makan makin kurang, tidur makin kurang. Biasanya kalau kurang makan kurang tidur itu galak, terpancing emosi itu tuh. Kenapa? Tidak stabil kondisi kejiwaan. Untuk itu Ramadan ini kan memang melatih kita menjadi orang yang baik, orang yang tulus, orang yang ikhlas. Yang janji Rasul, man soma Ramadan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamu min zambi. Ini kan tempat kita melebur segala dosa kita, memohon kepada Allah sehingga kita keluar Ramadan kelak masuk 1 Syawal disebut dengan Idul Fitri. Id kembali, Fitri suci, kembali suci. Yang puasa Idul Fitri, yang tidak puasa hari raya. Apa bedanya Pak Ustaz? Ya lah kalau mak dia puasa tidak masuk Idul Fitri. Nah, kita yang puasa insyaallah Idul Fitri. Itu pun wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu jam saya pas jam 21 lewat 01.
Saya mohon maaf, kasihan juga yang di situ kelak nunggu-nunggu. Batas itu biasanya normal lah, batas jam 9 itu orang nunggu untuk tabligh musibah. Mohon maaf nian tidak bisa sampai lama-lama karena ada acara tabligh musibah. Kepada Allah mohon ampun,